30 Desember 2019, Komite Kesehatan Kota Wuhan melaporkan adanya penyakit baru bernama COVID-19. Data gene sequencing menunjukkan bahwa virus ini satu famili dengan SARS dan dipaparkan dalam Virology Ours oleh Universitas Fudan Shanghai. Belum bisa diketahui secara pasti apa penyebab coronavirus ini ada. Namun dugaan sementara coronavirus ini berasal dari hewan yang diperjualbelikan di kota Wuhan. Untuk jenis COVID-19, penyebarannya sangat berbeda dengan coronavirus sebelumnya. COVID-19 memiliki ciri khas dengan penyebaran yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, WHO menetapkan virus corona 19 ini ditetapkan sebagai pandemi yang harus diwaspadai oleh seluruh dunia. Tidak banyak orang tahu bahwa COVID-19 ini merupakan jenis virus yang sudah ada sejak lama. Jadi, mari kita simak bagaimana sejarah coronavirus itu sendiri sehingga menjadi pandemi hingga saat ini dan permasalahan seluruh dunia. Sebenarnya coronavirus sudah ada sejak zaman dahulu. Coronavirus jenis baru ini muncul karena adanya modifikasi genetik. SARS merupakan jenis coronavirus pertama yang teridentifikasi di Guangzhou, Cina pada tahun 2002 yang memakan korban kematian 774 orang dalam 2 tahun. MERS yang teridentifikasi di Timur Tengah pada tahun 2012 merupakan juga termasuk jenis virus corona. Korban mencapai 866 orang dalam 3 tahun. Tiba-tiba muncul jenis baru corona di Wuhan yang belum pernah ada sebelumnya bernama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Rantai penyebarannya begitu pesat, jauh lebih cepat dari jenis-jenis corona sebelumnya. Dalam waktu 1,5 bulan, korban kematian coronavirus mencapai 3.000 orang. Sebenarnya, persentase tingkat kematian COVID-19 sangatlah kecil. Yang mati dalam tanda petik hanya 3,4%. Paling kecil dibandingkan corona SARS yang memakan korban lebih besar yaitu 9,6%. Benarnya yang paling berbahaya adalah virus corona MERS yang memakan korban paling besar yaitu 34,3%. Karena penyebarannya yang begitu pesat, yang kena COVID-19 paling banyak dibandingkan yang lain. Penyebarannya begitu ekstrim. Banyak sekali peneliti yang meneliti tentang COVID-19. Kenapa penyebarannya begitu pesat? Ini adalah penelitian virologi di lab Scientist Direct yang kredibel. Mereka sudah melakukan eksperimen modifikasi genetik pada tahun 2017. Kuncinya adalah asam amino. Menurut penelitian ini, kalau mau bikin virus corona cepat menyebar, tambahkan asam aminonya. Dan jika ingin virus corona tidak menyebar, hilangkan asam aminonya. Dugaan sementara kenapa COVID-19 menyebar begitu cepat karena ada tambahan asam aminonya menurut para saintis. Bahkan menurut profesor di Taiwan University, penambahan asam amino sangat tidak wajar pada COVID-19. Indonesia sendiri pun melakukan penelitian seperti halnya di website Sintari Sedikti. Di sini banyak sekali peneliti Indonesia melakukan riset bersama untuk menemukan solusi tentang COVID-19. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada peneliti sekaligus dosen UI meneliti tentang corona dan menemukan solusi bagaimana cara mencegahnya, yaitu Muhammad Sahlan. Untuk itu mari kita simak kutipan beliau di Kompas TV. Akhir bulan Januari kemarin kan ada publikasi mengenai protein yang dari virus corona itu. Kemudian di situ juga disebutkan oleh penelitinya bahwa ada daerah di mana itu sebagai penghambat proses infeksinya si virus corona terhadap sel manusia. Nah, kemudian kami mencoba untuk meneliti dengan cara in silico atau dengan cara modeling. Kira-kira senyawa-senyawa kami yang kami miliki tersebut bisa nggak berperan sebagai inhibitor atau sebagai obat. Nah, kemudian kami coba dan hasilnya sangat menarik karena kalau kita lihat dari 9 senyawa ini ada 2 atau 3 senyawa yang sangat kuat menempel terhadap protease tersebut sehingga bisa mencegah proses infeksi pada sel manusia.
Ya, jadi fungsinya kalau si virus itu untuk menginfeksi manusia itu harus menempel pada sel dan tidak sembarangan si virus ini bisa menempel pada sel, ya. Nah, proses menempelnya ini itu harus cocok. Jadi tidak semua sel di manusia juga bisa ditempeli oleh si virus ini. Maka kan ini kan nanti menyerang paru-paru ya, sel paru-paru si virus si virus ini. Nah, dengan adanya senyawa yang dari propolis ini, si virus ini kita cegah supaya tidak bisa menempel pada si sel paru-paru tersebut, sehingga artinya dia tidak bisa menempel. Ketika dia tidak bisa menempel, dia tidak bisa menginfeksi. Namun, penelitian tersebut masih dalam tahap pengembangan. Dan kita harus berdoa supaya beliau dapat menyelesaikan penelitiannya agar bisa menemukan solusi yang tepat di negara ini. Mari kita lihat seberapa membahayakan virus corona di Indonesia. Kalian bisa cek melalui data di website sinta.ristekbrin.co.id. Dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa kasus corona tertinggi berada di daerah Jawa Timur dan yang kedua adalah DKI Jakarta. Namun, di sini tingkat kesembuhan lebih besar daripada tingkat kematian. Khusus di Provinsi Lampung, tingkat terinfeksinya pun sangat kecil, apalagi tingkat kematiannya bisa dihitung dengan jari. Untuk itu, kita harus mematuhi peraturan pemerintah dan himbauan dari gugus tugas dari daerah masing-masing. Bahaya ini memang ada, tapi jangan bertindak panik sehingga terkesan bertindak bodoh dengan terlalu meremehkan virus corona. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga tidak boleh terlalu ketakutan, tapi kita harus melawan dan berjuang bersama. Salam People Power. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa like and subscribe channel HDID supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Jika kurang berkenan, silakan berikan komentar yang membangun dan positif. Terima kasih.